Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, bulan ke-9 dari tahun 2021. Dan kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih tetap di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi hidup ini, kita tahu bahwa khususnya pada akhir-akhir ini, hidup kita semakin tertantang oleh karena kehidupan di seluruh dunia juga sama halnya, yaitu dihantui oleh pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena sampai saat ini juga Tuhan masih tetap memelihara, menjaga kita semua dengan begitu sempurna oleh karena kasih setianya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini renungan kita, saya beri judul Orang yang rohaninya bertumbuh. Orang yang rohaninya bertumbuh. Dan renungan ini akan berseri karena cukup panjang topiknya. Tapi kita bersyukur malam hari ini kita akan berbicara pada topik yang pertama. Sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dia mau menjadi manusia, datang ke dunia ini, kemudian menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib. Lalu kita mendapatkan bagian yang tadinya sudah hilang begitu saja oleh karena dosa dari Adam dan Hawa. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita ini tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita, pada waktu saudara menerima Yesus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi di dalam kehidupan saudara, begitupun saya, kita harus menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kita tidak boleh hanya stop sebagai orang yang percaya saja. Kenapa? Karena kita harus naik level. Setiap kali kita harus naik level. Karena kita akan menuju satu tempat yang benar-benar sangat mulia. Oleh karena itu, Tuhan ingin setiap kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sehingga kita pada saatnya nanti kita layak untuk menjadi pengantin-pengantin sorgawi bagi Kristus. Dalam hari ini saudara, pengantin sorgawi ini tidak berbicara tentang manusiawi, kedagingan saudara, tetapi kita berbicara tentang rohani. Hal-hal yang roh, karena Allah itu adalah roh. Oleh karena itu kita malam hari ini kita akan merenungkan bagian pertama untuk menjadi orang yang bertumbuh rohaninya. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus terus naik, bertumbuh. Ibarat pohon, dia harus bertumbuh. Tidak ada pohon yang dinamakan pohon itu hidup kalau dia tidak bertumbuh. Begitupun di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan rohani kita mau hidup di hadapan Tuhan, kita harus terus bertumbuh. Kalau kita melihat pohon itu, dia bertumbuh. Dia terus naik tinggi-tinggi, kemudian pada satu saat dia akan berbuah. Dan itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kita akan berbicara untuk hal yang pertama, agar kita dapat bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Kita bertumbuh, kepercayaan kita kepada Tuhan terus naik, sehingga kita dikatakan layak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau orang yang sudah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara, kita harus bertumbuh. Dalam arti kata apa?
kita harus mempunyai kesukaan, yaitu suka baca Alkitab, saudara. Kenapa Alkitab ini sangat perlu? Ya, ini adalah step yang pertama. Kita harus mempunyai satu kerinduan untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah isi hati daripada Allah Bapa. Isi hati daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kita tidak tahu, kita mengerti maksud hati daripada Tuhan kita di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 4 ayat keempat, ya. Di sini Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, tentu saudara, kita sebagai orang percaya, manusia biasa, kita juga perlu makan rohani, makan jasmani, saudara. Tetapi makanan rohani itu adalah yang terutama. Makanan jasmani perlu untuk kehidupan kita di dalam kita masa-masa pertumbuhan, masa-masa tua, untuk menjaga kesehatan ini kita perlu makanan jasmani. Dan makanan jasmani yang kita makan harus makanan yang bergizi. Dan demikian juga untuk hidup rohani kita harus makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya roti saja, bukan dari roti. Artinya dari makanan saja, saudara. Tetapi dari firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Allah itu ada di dalam Alkitab kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita kan sudah punya Alkitab. Oleh karena itu, mari kita baca Alkitab kita. Ada waktu-waktu teduh di mana kita bisa baca Alkitab. Mungkin di pagi hari, mungkin di malam hari. Sediakan waktu untuk membaca firman. Saya juga tidak terlalu menganjurkan seperti orang-orang yang lain katanya harus selesaikan khatam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Tidak perlu juga seperti itu kalau cuma sekedar baca. Tapi saudara tidak mengerti maksud dari firman Allah. Yang penting adalah kita harus membaca firman Allah agar kita mengerti maksud Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Allah sangat mengasihi setiap kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di sini kita lihat bagaimana seorang Raja Daud, dia katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu adalah sikap hidup daripada kita orang percaya. Tetapi yang penting di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, kita akan melakukan hal-hal yang positif. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan tidak mungkin kita akan lakukan. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Lalu di ayat ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, saudara. Itulah kita melihat. Orang yang kesenangannya adalah firman Tuhan, adalah Taurat Tuhan, senangannya adalah membaca firman Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat Bapak, Ibu, Saudara, selain tidak berkumpul dengan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaan adalah ada firman Tuhan, Taurat Tuhan. Saudara, orang itu akan diberkati. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya dia tidak perlu lagi mencari-cari makanan, tidak perlu lagi mencari-cari berkat dengan berlebihan. Berkat itu datang sendiri, saudara. Ia seperti pohon di tanah tepi air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita akan menghasilkan buah kita pada musimnya. Dan kita dikatakan di sini, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Inilah yang pertama, orang yang mau bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, dia harus suka baca Alkitab. Kalau dia suka baca Alkitab, dia akan diberkati
oleh Tuhan, baik secara jasmani, terlebih daripada itu adalah berkat-berkat rohani. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita, dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.